Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya kalian? Alhamdulillah baik. Baik, Kak. Sehat, Kak. Alhamdulillah ya kalau begitu. Sebelumnya saya berterima kasih kepada kalian karena sudah mau mengikuti kegiatan konseling kelompok pada hari ini. Sebelum kita memulai konseling kelompok pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar diberi kelancaran. Berdoa dimulai. Doa selesai. Eh, Kalian tahu nggak nih kenapa kalian dikumpulkan di sini? Nggak tahu, Kak. Oke, baik. Jadi kalian di sini dikumpulkan karena melakukan kegiatan konseling kelompok. Kira-kira apa sih konseling kelompok itu? Ada yang tahu nggak nih? Belum tahu, Kak. Nggak tahu. Oke, baik. Izinkan saya ya untuk menjelaskan. Jadi, konseling kelompok adalah upaya bantuan yang diberikan untuk memecahkan masalah pribadi siswa dalam dinamika kelompok. Tujuannya agar terentaskan masalah pribadi masing-masing. Nah, dalam kegiatan ini kita adakan secara online melalui Zoom. Oleh karena itu, semua anggota kelompok diharapkan menghidupkan kameranya. Selama kegiatan berlangsung, eh, kalian terlebih dahulu untuk raise hand ketika ingin berpendapat. Dilakukannya dalam waktu kurang lebih 30 sampai 40 menit. Karena waktunya terbatas, jadi kita membahas salah satu dari anggota kelompok. Saya di sini sebagai pemimpin kelompok yang berperan mengarahkan proses jalannya kegiatan kalian sebagai anggota kelompok yang berhak bertanya, menyampaikan masalahnya, dan memberikan masukan kepada anggota kelompok. Kira-kira sudah paham belum teman-teman? Sudah, Kak. Paham, Kak. Oke, baik. Selanjutnya kita akan membacakan ikrar janji ya teman-teman. Jadi nanti saya yang akan terlebih dahulu dan seperti kalau saya nama saya sebagai PK dan kalian nanti nama kalian dan sebagai anggota kelompok. Saya Muhammad Rizky sebagai pemimpin kelompok Saya Helvana Safitri sebagai anggota kelompok. Ya, sebagai anggota kelompok menyatakan bahwa saya menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima sanggup dan bersedia menerima menyimpan dan menjaga segala data atau keterangan menyimpan dan menjaga segala data atau keterangan yang saya terima dari siapapun yang saya terima dari siapapun yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Oke, baik. Terima kasih ya, teman-teman. Kira-kira di sini teman-teman sudah saling mengenal belum nih? Belum, Kak. Oke, baik. Karena teman-teman belum saling mengenal, dimulai dari saya ya. Pertama, teman-teman, namanya, hobi, dan cita-citanya ya. Mulai dari saya, nama saya Muhammad Rizky. Eh, Hobi saya bermain catur dan cita-cita saya menjadi guru. Oke, persilakan teman-teman untuk raise hand atau menyalakan mic-nya kayaknya.
Saya, Kak. Persilakan. Iya, perkenalkan nama saya Kaisani Rahmawati, bisa dipanggil Ika. Hobi saya membaca novel, cita-cita saya menjadi relawan. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Selanjutnya, Perkenalkan nama saya Helva Nur Safitri. Hobi saya menulis dan membaca. Cita-cita saya menjadi seorang novelis. terima kasih, Alfa. Selanjutnya, Iya, perkenalkan nama saya Ridho Setiawan, biasa dipanggil Ridho. Hobi saya bermain video game, lalu cita-cita saya berwirausaha. terima kasih, Rido. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Aldi Fana Sultan Aulia, biasa dipanggil Aldi. Hobi saya menggambar cita-cita guru dan wirausaha. terima kasih, Alifano. Selanjutnya, Ya, perkenalkan nama saya Rahman Adrian Fieri, biasa dipanggil Vier. Hobi saya main game, cita-cita saya pemain bola. terima kasih, Ferry. Oke, jadi di sini ada Ika, Alifano, Rido, Elva, dan Rahman Fieri. Eh, perlu saya tegaskan bahwasannya untuk kegiatan ini dilakukan dalam waktu 30 sampai 40 menit. Nanti kalian mengutarakan masalah pribadi kalian masing-masing. Lalu kita bahas permasalahan salah satu anggota kelompok. Di sini kita lakukan diskusi seperti bertanya, memberikan masukan untuk AK yang masalahnya akan dibahas. Hmm, kira-kira teman-teman tahu nggak sih apa itu masalah? Saya, Kak, hal yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Jadi menurut Helva, hal yang mengganggu kegiatan sehari-hari. Mungkin yang lainnya, Ya, saya Kak. Menurut saya masalah itu keadaan yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. ya, jadi menurut Guido, suatu suatu kenyataan yang tidak sesuai dengan keadaan. Mungkin yang lainnya, apakah sudah cukup teman-teman? Oke, baik. Buka. Jadi dari jawaban teman-teman sudah cukup bagus ya. Jadi eh, masalah ini kan ada ada empat ya, masalah pribadi, sosial, karir, dan belajar. Nah, sini saya akan mencontohkan masalah pribadi saya, itu eh, malas belajar. Nah, sekarang coba nih teman-teman memberikan contoh terkait masalah teman-teman. Mungkin dipersilakan teman-teman jika ingin eh, menjawab. Saya, Kak. Ya, Contoh masalah pribadi itu menurut saya kurang percaya diri. mungkin yang lainnya. Saya, Kak. Ini contoh masalah kan, Kak? Iya, Fieri, ini masih dalam contoh masalah. Ya. Kalau untuk saya contohnya itu boros, Kak. Terima kasih, Fieri. Mungkin yang lainnya. Ya, oke, Rido, bersilakan. Iya, untuk contoh masalahnya itu kesulitan tidur, Kak.
kasih Rido. Bagaimana yang lainnya atau sudah cukup? Contoh masalah yang lain, rasa malas kan. Oke, terima kasih Alifano. Kira-kira sudah cukup atau masih ada nih yang lainnya? Cukup, Kak. Nah, tadi kan kita contoh-contoh dari masalah pribadi. Coba sekarang nih teman-teman memikirkan masalah yang teman-teman alami nih. Saya berikan waktu untuk memikirkan sejenak, lalu kalau sudah terfikirkan, dipersilakan untuk menjawab atau raise hand terlebih dahulu. Oke, silakan teman-teman untuk menjawab terkait masalah yang sedang teman-teman alami. Oke, silakan untuk Ferry. Iya Kak, kalau untuk masalah di akhir-akhir ini saya lagi nggak ada masalah sih Kak, karena apa ya, jadwal yang saya buat tuh saya teratur gitu, saya ngikutin terus, jadi kayak nggak punya masalah apa-apa gitu Kak. Oke, baik. Terima kasih, Ferry. Ini yang lainnya. Dipersilakan, Rido. Iya, Kak. Sebenarnya untuk akhir-akhir ini sama seperti Ferry, Kak. Saya tidak ada masalah yang cukup berarti begitu. Oke, terima kasih, Rido. Selanjutnya, Helva. Akhir-akhir ini saya hanya capek untuk melakukan rutinitas yang ada. Itu aja sih. Oh, jadi Helva akhir-akhir ini sedang capai dengan rutinitasnya yang akhir-akhir ini ya. Selanjutnya, Ika. Iya, saya hampir sama Elva. Saya lagi ngerasa capek aja sama rutinitas yang saya lakukan di akhir-akhir ini. Terima kasih. Oke, terima kasih, Kak. Mungkin selanjutnya dari Alifano. Iya mungkin untuk akhir-akhir ini saya nggak ada masalah yang begitu berat ya, mungkin hanya masalah keterlambatan waktu saja kalau ngerjain tugas gitu aja sih. Nah, karena Ika dan Helva sama nih terkait masalahnya, mungkin bisa bisa diberi keterangan terkait skala dari 1 sampai 10. Kalau 10 itu sangat berat dan 1 ringan. Mungkin dari Helva terlebih dahulu. Berapa kira-kira skalanya? 5. Oke, baik. 5. Coba sekarang Ika, kira-kira berapa nih 1 sampai 10? Saya mungkin 4. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Nah, karena masalah Helva lebih berat skalanya, mungkin apakah Helva bersedia untuk masalahnya dientaskan? Bersedia. Oke, terima kasih Helva. Mungkin Helva bisa menceritakan terkait masalahnya lebih detail. Hanya merasa lelah aja secara fisik dan mental karena banyaknya kerjaan baik
dari pekerjaan saya sebagai guru dan administrator dan juga sebagai mahasiswa. Eh, Sejak kapan kamu menjadi guru dan administrasi administ Sejak 2017 sampai saat ini. Nah, kira-kira teman-teman yang lain dipersilakan untuk berikan pertanyaan atau pendapat terkait masalah Helva. Silakan teman-teman. Mungkin Helva bisa dijelaskan kembali terkait masalahnya tadi. Permasalahan saya hanya capek untuk melakukan rutinitas sehari-hari karena sebagai guru dan administrator serta mahasiswa itu banyak banget kerjaan yang numpuk gitu. Walaupun diselesaikan tapi kayak capek aja. Oke, terima kasih Alfa. Mungkin teman-teman ada yang ingin berpendapat atau bertanya terkait masalah yang Alfa alami. Baik, izin bertanya, Elva. Izin bertanya, Kak. Ya, Ridho. Iya, jadi Elva tadi kan sibuk dalam menjadi guru tadi gitu ya, sama eh, urusan perkuliahan gitu. Seperti apa sih contohnya Elva dari kegiatan Elva di sana itu, kesibukannya Elva? Kesibukan saya itu mengajar untuk usia 3 sampai 4 tahun, lalu juga menginput laporan keuangan, transfer, dan hal-hal yang memang berkaitannya ke PAUD, terlebih terkadang itu suka rapat di wali kota atau di Sudin. Kira-kira teman-teman ada yang ingin bertanya atau berpendapat terkait masalah Helva? Ya mungkin pertanyaan untuk Elva ya, itu selama ini apakah ada perasaan nyaman atau enggak untuk kedua misalkan aktivitas yang berbarengan begitu? Kalau untuk merasa nyaman itu hanya relatif ya, tapi kalau lagi banyak kerjaan, jengkel dan lelah sih yang lebih mendominasi. Eh, Kira-kira kamu sudah pernah belum memikirkan dari risiko yang kamu mengalami sampai Pernah. seperti apa sih yang kamu pikirkan itu kayak risikonya? Yang saya pikirkan ketika saya bekerja sambil kuliah, resikonya yaitu harus siap
secara fisik dan mental, terutama juga waktu, meski terkadang ada juga beberapa yang keteteran gitu. Tapi ya emang karena itu udah pilihan saya, jadi saya harus bertanggung jawab dengan apa yang menjadi pilihan saya. Karena mau tidak mau apa yang menjadi pilihan saya itu, ya itu kan balik lagi ke sayanya juga. Jadi ya dijalanin aja meski capek gitu. Cuman akhir-akhir ini karena terlalu capek, jadinya kayak ya udah gitu. Saya izin bertanya lagi, Kak. Ya, dipersilakan. Iya, izin bertanya, Pak. Jadi ketika Pak merasa capek gitu ya dengan segala aktivitas yang Pak lakukan gitu, apa yang bisa, apa yang pernah dicoba apa gitu untuk apakah refreshing pergi ke tempat mana gitu atau baca buku atau bagaimana? Kalau udah benar-benar capek terus kayak burn out sampai stres gitu, biasanya sih lebih kayak nulis aja sih, nulis cerita kan fiksi gitu, terus nulis puisi. Mungkin kalau pergi itu terkadang aja karena males keluar aja gitu, lebih seringnya di kamar sama ya itu tadi mungkin baca beberapa baca novel. Apakah teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi atau sudah cukup? Izin bertanya, Ya, dipersilakan. ya sejauh ini Helpa melakukan keduanya kan secara bersamaan ya. Nah, eh, itu Helpa ngerasa nyaman atau bagaimana gitu? Kalau untuk beberapa 2 tahun terakhir itu yang ngerasa nyaman aja walaupun masih sibuk. Mungkin karena beralih juga kan dari online terus ke offline kayak sekarang. Jadi ngerasa nggak nyamannya karena berbentrokan gitu ketika lagi ada rapat atau misalkan ketika lagi ada dijadwalkan untuk tugas dinas gitu kemana. Oke, berarti memang sesekali tuh ada jadwal yang bentrok gitu ya antara ngajar dengan perkuliahan. Nah, biasanya yang Helva lakuin tuh kalau dua-duanya bentrok, yang menurut Helva paling prioritas yang harus dilakukan duluan tuh yang mana dan gimana gitu mengatasinya. Kalau untuk masalah prioritas, saya memang memilih pekerjaan. Tetapi saya lihat dulu kalau misalkan tuh nah, saya pulang, saya izin gitu. Dan itu pun melihat apa saya gitu. Dan kalau semisalkan memang ada yang menggantikan dan sifatnya tidak terlalu diburu-burukan gitu, itu saya lebih memilih kuliah. Oke, terima kasih Helva. Dari aku cukup. Terkait masalah Elva, mungkin teman-teman bisa memberikan solusi nih. Silakan untuk teman-teman untuk memberikan solusi. Mungkin raise hand terlebih dahulu. Ya, dipersilakan, Kak. Oke, terima kasih banyak. Menurut saya, kan tadi Helva itu sebenarnya sudah mengetahui ya apa
yang dia jalankan keputusan bersama resikonya pun. Saya mungkin uh, lebih dipertimbangkan lagi aja kalau memang mau mengambil keputusan, karena kan pasti setiap keputusan ada baik buruknya. Terus tetaplah apa ya, memilih prioritas yang mana memang itu adalah prioritas dari Helva sendiri. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Mungkin dari teman-teman yang lain. Oke. Dipersilakan, Rido. Iya, kalau untuk solusi dari saya sih mungkin ketika lelahnya datang gitu ya, misalkan udah capek banget, mungkin bisa diluangkan waktunya untuk rehat sejenak begitu. Jadi takutnya kita malah berdampak ke kesehatannya begitu. Terima kasih, Rido. Mungkin yang lainnya. Ya mungkin bisa ditambahkan ya. Mungkin dari si Elvanya itu bisa lebih mengatur waktu lebih tepat gitu, mana yang diprioritaskan, mana yang harus didahulukan dulu. Jadi harus bisa ngimbangin antara kegiatan kuliah sama kegiatan yang lainnya gitu. Jadi nggak saling bertubrukan di antara waktu yang sama. Itu aja sih mungkin sarannya. Oke, baik. Terima kasih, Alifano. Eh, oke. Menurut Helva, apakah sudah cukup atas solusi yang diberikan teman-teman? Saya rasa sudah cukup apa yang diberikan oleh teman-teman mengenai solusi saya, karena emang ada beberapa hal juga yang saya terapkan ketika memang lagi capek seperti yang dikatakan Rido untuk rehat sejenak. Ya, saya melakukan itu di sebagian besar waktu, dan kalau untuk masalah kayak mengatur waktu gitu antara bentrok atau enggaknya kan kita nggak tahu, karena di PAUD itu sering banget ada dadakan gitu, dan saya juga pasti prepare kalau untuk hal-hal tersebut gitu, dan tahu prioritas mana dulu ketika ada kondisi yang memang lebih urgennya itu ada di mana, seperti itu. Oke, mungkin langkah ke depan Helva bagaimana nih komitmennya? Komitmen untuk saya mungkin lebih banyak ini prepare kayak untuk menyiapkan hal-hal yang terkait apa yang dibutuhkan dari jauh-jauh hari, terus juga seperti apa yang dikatakan Alvano, mengatur waktu ketika emang memungkinkan gitu untuk diubah lagi jadwal yang bisa diubah, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, Helva. Sebelum kegiatan apa kegiatan konseling kelompok ini sudah berada di akhir, sekarang teman-teman mungkin bisa memberikan kesan pesannya terkait kegiatan konseling pada hari ini. Silakan teman-teman untuk present terlebih dahulu. Ya, dipersilakan, Ika. Iya, terima kasih banyak untuk kegiatan konseling kelompok hari ini. Cukup bagus dan cukup menarik juga. Saya juga jadi merasa ternyata ada manusia yang memang masalahnya ada yang lebih berat daripada saya, seperti itu. Dan jadi tahu sudut pandang dari teman-teman lawan jenis juga seperti apa. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Selanjutnya, Helva. Ya, untuk konseling kelompok kali ini kesan saya menarik karena banyak solusi dari teman-teman
untuk membantu permasalahan saya dan juga sudut pandang baru mengenai suatu permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih Alfa. Mungkin yang lainnya. Ya, dipersilakan Rido. Iya, kesannya mungkin masalah capek ini dimiliki oleh sebagian besar dari kita ya. Mungkin kita sama-sama belajar gitu. Jadi kita sama-sama tahu apa itu solusinya dari diskusi kita kali ini. Untuk kesannya mungkin diskusi konseling kelompok ini cukup bagus ya. Mungkin bisa dilanjutkan begitu di minggu-minggu berikutnya. Terima kasih Rido. Mungkin teman-teman yang lainnya. Saya Kak, Ya, dipersilakan Fieri. kesannya yang saya senang ya bisa namanya berkenalan sama teman-teman dan apalagi dari permasalahannya Helva ini kita bisa belajar gitu Kak. Untuk pesannya yang mudah-mudahan Helva dan teman-teman bisa mengatasi caranya mengatasi masalah seperti ini gitu Kak. Oke, terima kasih Fieri. Mungkin yang lainnya atau sudah cukup? Ya mungkin saya yang terakhir kali ya, pesan dan pesannya dari pengalaman yang Helva berikan, mungkin kita bisa lebih mengatur waktu lagi, bisa lebih memanajemen waktu lagi untuk kedepannya. Jadi bisa pilih yang di mana prioritas, mana yang harus diutamakan terlebih dahulu. Itu aja sih yang bisa saya dapat dari konseling kelompok hari ini. Oke, terima kasih Alifano. Dari jawaban teman-teman sudah sangat bagus dan kira-kira kapan nih kegiatan konseling kelompok selanjutnya akan kita lakukan? Minggu depan atau bagaimana? Ya, minggu depan bisa. Gimana yang lainnya? Minggu depan Boleh di Kak, waktu yang sama? aja. Boleh Kak. Boleh Kak. Itu aja. Oke, baik. Sebelumnya saya berterima kasih kepada teman-teman karena sudah mau mengikuti kegiatan konseling kelompok pada hari ini. Eh, Sebelum kita menutup kegiatan konseling kelompok pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Oke, sekali lagi saya berterima kasih kepada teman-teman karena sudah mau mengikuti konseling kelompok pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak.